Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Psikologi kognitif Albert Ellis. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang pada tahun 1955 mengembangkan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Dia memegang gelar MA dan PhD di bidang psikologi klinis dari Columbia University dan American Board of Professional Psychology atau ABPP. Dia juga mendirikan dan menjadi presiden Institut Albert Ellis yang berbasis di kota New York selama beberapa dekade. Ia umumnya dianggap sebagai salah satu pencetus perubahan paradigma kognitif revolusioner dalam psikoterapi dan pendukung awal terapi perilaku kognitif. Tentang Albert Ellis. Ellis lahir di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 27 September 1913 dan dibesarkan di The Bronx Borough di New York City. Ellis memasuki bidang psikologi klinis pada tahun 1934 setelah mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang bisnis. Pada tahun 1942, Ellis memulai studinya untuk mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis di Teachers College Universitas Columbia. Dia menyelesaikan Master of Arts di bidang psikologi klinis dari Teachers College pada bulan Juni 1943. Pada tahun 1947, ia dianugerahi gelar PhD dalam psikologi klinis di Columbia. Dan pada saat itu, Ellis percaya bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling dalam dan paling efektif. Pada bulan April 2006, Ellis dirawat di rumah sakit karena pneumonia dan menghabiskan lebih dari setahun bolak-balik antara rumah sakit dan fasilitas rehabilitasi. Dia akhirnya kembali ke kediamannya di lantai atas Institut Albert Ellis, di mana dia meninggal pada 24 Juli 2007 dalam pelukan istrinya, dan dia meninggal pada usia 93 tahun. Terapi perilaku emotif rasional atau REBT. Ellis menerbitkan buku besar pertama pada terapi perilaku emotif rasional atau REBT pada tahun 1955. Terapi perilaku emosional rasional atau REBT, sebelumnya disebut terapi rasional dan terapi emosi rasional, adalah psikoterapi arahan aktif, filosofis, dan empiris yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dan gangguan emosi dan perilaku, serta membantu orang untuk menjadi lebih bahagia dan kehidupan yang lebih memuaskan. REBT digunakan dengan masalah non-klinis dan masalah hidup melalui konseling, konsultasi, dan pengaturan pelatihan yang menangani masalah termasuk hubungan, keterampilan sosial, perubahan karir, manajemen stres, pelatihan ketegasan, kesedihan, masalah dengan penuaan, uang, dan pengendalian berat badan. Teori ABC kepribadian. Untuk memahami dinamika kepribadian dalam pandangan terapi rasional emotif, perlu memahami konsep-konsep dasar yang dikemukakan Ellis. Ada 3 hal yang terkait dengan perilaku, yaitu activating event atau A merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi sumber atau cikal bakal dari suatu hal yang akan dihasilkan. B atau belief about the event mengacu kepada suatu pemikiran irasional yang didapat dari peristiwa A tersebut, dan C atau consequences atau merupakan konsekuensi yang didapat dari pemikiran irasional tersebut yang berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif. Walau pemicunya adalah pengalaman-pengalaman nyata dan memang benar-benar menyebabkan penderitaan, namun sesungguhnya keyakinan irasional kitalah yang mempersulit dan memperbesar persoalan. Lalu kemudian, Ellis menambahkan D dan E pada model ini, di mana D atau disputation adalah suatu bentuk perlawanan dari pemikiran-pemikiran irasional yang ada. Hal ini bisa dibantu oleh seorang terapis, agar nantinya klien dapat merasakan dampak-dampak atau effects yang lebih positif, yang bisa mengubah pemikiran irasional tersebut ke pemikiran yang lebih rasional.
Dari model ABCDE ini terlihat bahwa sebuah kejadian atau peristiwa atau A bukanlah suatu pengaruh yang menyebabkan munculnya suatu perasaan atau gangguan-gangguan emosi, melainkan pemikiran atau B, irasional dari diri kita sendirilah yang akan menyebabkan timbulnya perasaan-perasaan yang mengganggu. Banyak individu yang belum bisa menerima keadaan diri sendiri. Padahal, kerelaan menerima diri sendiri atau acceptance merupakan suatu hal yang penting. Tidak seorang pun akan disalahkan, dilecehkan, apalagi dihukum atas keyakinan atau tindakan mereka yang keliru. Maka dari itu, Ellis mengklarifikasikan ada tingkatan penerimaan atau acceptance yang dapat mempengaruhi tekanan emosional untuk individu yang memiliki keyakinan-keyakinan irasional. Yang pertama, ada unconditional self-acceptance, yaitu berarti kita menerima diri kita apa adanya beserta kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jika kita memiliki ini, itu berarti kita mengizinkan diri kita untuk tampil dengan baik tanpa harus selalu tampil sempurna. Yang kedua, ada unconditional other acceptance, yaitu suatu keadaan di mana kita memahami bahwa terkadang orang-orang di sekitar kita pasti akan membuat kita kecewa dan mungkin tidak selalu bersikap baik atau memperlakukan kita sebagaimana semestinya. Yang terakhir, yang ketiga, ada unconditional life acceptance, yaitu merupakan suatu sikap di mana kita menyadari walaupun kita telah merencanakan hidup kita sedemikian rupa seperti yang kita inginkan, terkadang segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan dan kita harus mampu menerima kenyataan itu. Dengan menyadari ketiga hal tersebut dapat membantu kita mengurangi stres dan membuat hidup kita jauh lebih bermakna dan berarti tanpa terlalu kaku dalam pemikiran.